Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erizal Zaini Darenta Utama, NIM J500 2077 dari kedokteran kelas C. Di sini saya akan melakukan presentasi akhir produk Pancasila saya, yaitu poster bahaya merokok. Lalu saya akan menjelaskan arti gambar yang ada di dalam poster saya. Di sini ada gambar rokok yang diberi tanda strip, yang berarti sudah dilarang merokok. Lalu ada gambar orang. Di sini orang tersebut batuk-batuk. Nah, ini dia batuk-batuk karena sering merokok. Lalu ada gambar rokok yang mengeluarkan asap. Lalu asapnya itu berbentuk tengkorak, yaitu artinya merokok dapat menimbulkan kematian. Lalu di sini ada gambar tangan yang meremas rokok, itu artinya buanglah rokok. Lalu di sini ada gambar peti, yaitu rokok dapat menimbulkan kematian. Di sini juga dijelaskan bahaya merokok. Yang pertama, dapat menyebabkan gangguan reproduksi atau impotensi, lalu dapat menyebabkan kanker paru-paru, dapat menyebabkan kanker laring, lalu dapat menurunkan kemampuan kognitif otak. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Dengan cara yang pertama, kita ingat-ingat jika merokok itu kita mengeluarkan uang. Uang itu jika kita tidak merokok dapat kita lakukan untuk hal lain. Lalu kita membuat list to do atau hal yang kita lakukan nantinya. Lalu kita lakukan olahraga, makan makanan sehat, dan banggalah pada diri sendiri jika kita tidak merokok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relevansi produk saya dengan nilai-nilai mata kuliah Pancasila dan prodi saya, yaitu kedokteran. Sebagai mahasiswa kedokteran, baiknya kita menjadi pelopor untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lalu kita juga memiliki kemampuan dan bekal untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya merokok. Lalu yang berhubungan dengan Pancasila, merokok bukanlah hak asasi, merokok hanyalah kebutuhan belaka. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Dengan kita merokok, artinya kita merusak lingkungan dan kita merampas hak asasi orang lain. Tentu saja ini sudah melanggar sila kedua Pancasila. Kenapa kita tidak boleh merokok? Selain membahayakan diri kita sendiri, merokok juga membahayakan orang lain di sekitar kita. Alangkah baiknya jika kita tidak merokok. Selanjutnya adalah muatan nilai Pancasila dalam produk. Di dalam produk proyek marga negara yang saya buat, ini mengandung muatan nilai Pancasila sila kedua. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan perwujudan nilai kemanusiaan bahwa manusia sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral, dan beragama. Sila kedua memiliki 10 butir. Di sini saya akan menyebutkan butir-butir yang terkait dengan produk yang saya buat, yaitu bahaya merokok. Yang pertama, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai terhadap sesama. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat dan hak asasi manusia. Di sini jika kita merokok, itu artinya kita semena-mena terhadap orang lain dan telah merampas hak asasi orang lain. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat yang ditimbulkan dari produk saya. Produk yang saya buat memiliki manfaat untuk mengedukasi banyak orang karena nantinya akan disebarkan ke masyarakat luas dan mudah dibaca dan dipahami. Dengan begitu masyarakat sudah tahu bahaya merokok dan bagaimana cara menghentikannya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat dapat menghindari rokok. Dengan berhenti merokok, maka didapatkan masyarakat yang sehat dan bebas dari rokok. Lalu manfaat kita setelah berhenti merokok, yang pertama adalah resiko penyakit kanker paru-paru menurun, resiko penyakit jantung menurun, tubuh akan terasa lebih sehat dan berenergi, meningkatkan kemampuan seksual, lalu transportasi oksigen dalam tubuh baik. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari produk yang saya buat, yaitu poster bahaya merokok dan bagaimana cara berhenti merokok. Kelebihannya adalah poster saya dibuat dengan menggunakan Adobe Illustrator dengan menggunakan gambar yang diambil dari FreePic. Di sini gambar yang dihasilkan menarik, mudah dibaca dan mudah dipahami, sehingga dapat mudah dipahami oleh masyarakat dan informasi yang diterima masyarakat dapat valid. Lalu untuk penyebarannya, untuk poster ini dapat mudah disebar di berbagai tempat. Untuk poster ini juga tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. Lalu untuk kekurangannya,
poster ini jika ditaruh di sembarang tempat akan menghilangkan unsur estetik dari tempat tersebut. Lalu poster yang saya buat ini mengambil beberapa gambar dari Flickr. Saya menyebarkan poster saya di tempat ronda dan klinik terdekat. Saran untuk proyek warga negara selanjutnya. Saran saya adalah sebaiknya proyek warga negara dilakukan secara berkelompok, tetapi proyeknya lebih besar sehingga dapat menjangkau masyarakat lebih banyak lagi dan dapat menimbulkan dampak yang besar dan langsung kepada masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.